Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Rizky Salam dengan NIM 103022300009. Saya akan mensimulasikan untuk praktek BBT Automated Testing menggunakan Katalon. Berikut saya lampirkan untuk test case yang akan saya uji. Terdapat 4 test case di sini. Nah, yang pertama langsung saja saya akan melakukan uji untuk test case yang 001. Pada kali ini saya akan melakukan update profile dari user dengan pengisian nama depan dan nama belakang user. Jadi langsung saja record web, start. Oke, pengisian emailnya hrconnect.org. Pengisian passwordnya ini. Oke, setelah ini masuk ke option employee, kita mengedit usernya. Jadi inputannya kita sesuaikan dengan inputan yang kita lakukan pada Excel tadi. Oke, sekarang berhasil, kita save, kita oke. Namanya test case 001. Nah, di sini sudah berhasil. Kita kopas saja untuk lanjut ke test case selanjutnya. Kita rename dulu jadi test case 002. Nah, yang dilakukan pada test case 002 ini adalah untuk mensimulasikan bagaimana ketika input first name-nya ada, yaitu Joki, tapi last name-nya kita kosongkan. Ya, last name-nya kita kosongkan. Oke. Kemudian kita lanjut buat test case yang ketiga. Rename. Jadinya seperti ini. Nah, pada test case ketiga, kita mengosongkan first name-nya dan mengisi last name-nya. First name-nya kita kosongkan. Kemudian, test case keempat. Kita rename lagi. Ganti namanya jadi test case 004. Nah, yang dilakukan pada test case yang keempat ini mengosongkan isi dari first name dan last name-nya. Jadi langsung saja kita kosongkan value-nya. First name dan last name-nya kita kosongkan. Nah, setelah ini mari untuk merunning satu persatu. Sekarang kita akan running untuk test case yang pertama. Nah, ini adalah proses automated testing-nya dengan pengisian nama depan dan nama belakang. Statusnya berhasil di sini. Dapat dilihat semuanya berjalan sesuai dengan test case-nya. Langsung kita tes lagi untuk yang test case kedua. Kita melakukan running lagi.
Oke, di sini statusnya nggak bisa di save change karena last name-nya kosong. Ini sesuai dengan harapan untuk test case kedua, yaitu gagal dilakukan karena dikosongkan untuk last name tadi. Lanjut ke test case ketiga, lakukan running lagi, di mana dia mengosongkan nama depannya. Oke, di sini save change-nya gagal karena first name-nya kosong, sesuai dengan inputan dan expected dari TC003 ini, di mana gagal diupdate untuk username-nya. Lanjut untuk TC yang terakhir, di mana mengosongkan first name dan last name-nya. Oke, gagal di save change karena keduanya kosong dengan warning seperti ini. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan untuk test case 1 sampai 4 saya, di mana semua memenuhi expected result yang sudah saya buat berdasarkan test case-nya masing-masing di sini. Jadi itu saja untuk penjelasan automatic testing dengan black box testing. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk automatic testing dengan WBT atau white box testing. Oke, dan ini adalah untuk simulasi white box testing. Jadi pada kali ini saya telah membuat sebuah test case untuk pengujian function dari white box testing yang telah saya ambil. Nah, jadi aplikasi saya ini kan adalah aplikasi Human Research Management, di mana salah satu fiturnya adalah perjalanan dinas atau trip, di mana kita juga akan mengatur format waktu di sini. Nah, di sini adalah function buat memformat waktu, di mana di database format waktu dalam bentuk Unix timestamp. Seperti ini ya functionnya. Yang kemudian saya analisa dalam bentuk page-nya yang bermula dari node ke-17 hingga ke-24 di sini. Ya, jadi dari 17 dia bisa sampai ke 24, yang kalau kita hitung untuk CC-nya itu ada 4. Nah, 4 itu diambil dari setiap function yang ada, if yang ini, if yang kedua ini, dan logika N yang digunakan jadi 3, dan kita akan tambahkan 1 sesuai dengan rumusnya, jadi CC-nya 4. Kemudian saya menghitung untuk
Patch-nya ada 4, mulai dari 17, 18, dia ke 24, kemudian 17, 18, 19, 20A, dia ke 23, lalu ke 24. Kemudian yang ketiga itu 17, 18, 19, 20A, ke 20B, ke 23 dan 24. Kemudian yang terakhir yaitu ada 17, 18, 19, 20A, 20B, 21 hingga 24. Kemudian saya analisa untuk statement coverage-nya. Saya dapat ada 2 ID di sini. Jadi statement coverage itu di mana setiap node dilewati setidaknya 1 kali. Dengan cara saya melihat mana node yang panjang di sini. Ada 3 dan 4, maka itu yang saya ambil. Kemudian untuk branch coverage itu adalah untuk menghitung logika yang ada di dalam kode. Saya ambil 3 patch di sini. Melihat dari logika kode, di sini ada logika if yang pertama, if yang kedua, dan logika AND yang berlaku sehingga menjadi 3 untuk branch coverage-nya. Oke. Kemudian saya tentukan test case-nya. Berdasarkan CC-nya 4, maka tentu test case-nya akan menjadi 4 di sini. Jadi, yang pertama itu memastikan fungsi mengembalikan string kosong jika inputnya tidak terdefinisi. Sampai yang keempat, dia memastikan fungsi berhasil berformat string angka besar timestamp valid menjadi format tanggal dalam waktu Masehi, di mana dia akan dinyatakan valid ketika bertipe number dengan minimal sama dengan 100 juta. Maka dia akan keubah dalam format waktu Masehi menjadi 2 Juni atau 1 Juni 2024. Yang kemudian dari test case ini saya ubah ke dalam logika kode. Nah, jadi ini untuk logika kodenya. Saya akan jelaskan ini saya mengambil function untuk menghitung waktu, jadi mengubah Unix timestamp yang dari database itu agar nanti dikirimkan ke bentuk UI dalam format waktu Masehi. Jadi bentuk formatnya nanti kalau dalam bentuk Masehi misalnya 1 Juni 2024. Nah, ini function dari fitur perjalanan bisnis untuk memformat waktu. Kemudian ini untuk file testnya. Jadi saya menggunakan framework Create yang untuk tesnya saya menggunakan vtest di sini. Nah, jadi saya akan melakukan import untuk format datanya yang menjadi function dari file trip table. Kemudian saya mendeskripsikan untuk ini adalah function dari file trip table. Dan ini adalah setiap test case yang saya buat, yang saya ubah ke dalam bentuk logika kode. Di mana yang pertama ini akan mengembalikan string kosong jika input undefined. Jadi nanti ekspektasinya adalah dia tidak dimasukkan input apapun, maka
outputnya juga kosong. Kemudian yang test case kedua, yaitu dia mengembalikan teks asli yang bukan dalam format angka. Jadi inputannya itu string, maka outputnya juga string. Terus test case ketiga, dia mengembalikan teks asli jika angka di bawah, mengembalikan teks asli dengan tipe data number jika angkanya kurang dari 100 juta. Jadi ketika inputannya 1, 2, 3, 4, 5, ya outputnya juga akan sama. Dan logika function yang berhasil itu adalah yang test case 4 ini. Di mana dia harus memformat Unix timestamp itu menjadi waktu 1 Juni tanggal 1 2024. Jadi ada bulan, tanggal, dan tahun. Dia berhasil karena dia adalah tipe data number yang lebih dari 100 juta. Maka dia dieksekusi untuk berhasil bisa dapat waktu dalam hitungan Masehi. Nah, kalau kita lihat fungsinya seperti ini, dia akan apabila dia adalah number dengan lebih dari 100 juta, maka dia akan dieksekusi untuk diubah ke dalam format waktu Masehi. Ada bulan, tanggal, ada bulan, ada hari, ada tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, terakhir ini akan dilakukan yang namanya unit testnya. Untuk mengecek apakah setiap test case ini berhasil atau tidak. Maka kita lakukan pengujian. Tunggu dulu di sini. Ya, dari 4 test case yang diuji, semuanya berhasil. Berhasil dilakukan. Jadi, itu saja untuk pengujian white box testing yang saya simulasikan. Sekian dari saya. Terima kasih.